Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia bersama senja. Hari ini hari Ahad. Seperti biasa, weekend aku gunakan untuk bersilaturahmi kepada orang tua dan sanak saudara di Desa Modang, Kecamatan Kuaro, tempat di mana aku dilahirkan. Sejak pukul 9 hingga menjelang zuhur, aku gunakan untuk berbincang-bincang dan sharing bersama keluarga. Suasana ini yang selalu aku rindukan. Di sela-sela obrolan hangat itu, aku menerima kabar gembira dari bapakku. Alhamdulillah, lahan sawitmu sudah dirintis. Meskipun baru 2 hari, tapi sudah cukup luas. Sekarang sudah sampai ke tepian, ujar bapakku dengan nada datar. Alhamdulillah, berarti sudah ada progres. Insya Allah, saya akan lebih serius lagi mengurusi lahan itu, sahutku penuh semangat. Mencoba meyakinkan bapak yang tampak lesu karena belum bisa menyaksikan langsung hasil tebasan dan keadaan sawitku yang sekian lama dalam keadaan rimbun. Beliau terlalu sibuk bekerja. Adrenalinku meningkat seketika. Disusul munculnya azam untuk segera menyaksikan langsung kebunku hari ini. Aku tidak ingin kekecewaan bapakku berlarut-larut mendera jiwanya. Meskipun aku tahu cuaca di luar sana tidak sepenuhnya mendukung. Hujan gerimis dari selepas sholat subuh hingga menjelang zuhur. Pasti menghasilkan jalan yang berlumpur lagi licin. Sebab jalan menuju kebun melintasi area pertambangan batu bara. Setelah sholat asar, langit masih tampak mendung. Awan hitam menyebar walau sudah terlihat tipis, namun masih ada kemungkinan akan turun hujan. Hatiku tetap seperti semula karena sudah terlanjur dibalut tekad nan kuat. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Aku tidak pergi sendiri. Ada yang selalu setia menemaniku saat pergi ke kebun. Siapa lagi kalau bukan ibuku? Dan kali ini, adik bungsu dan keponakanku pun ikut bersama menemani. Kami pergi berempat hanya menggunakan satu sepeda motor Matic Mio biru kepunyaanku. Jujur, aku ingin segera sampai di tujuan agar dapat menyaksikan langsung dengan sepasang bola mataku keadaan kebun tersebut. Namun antara ekspektasi, keinginan, dan realita tidaklah berbanding lurus. Ternyata banyak aral melintang. Mula-mula kami harus melewati rintangan berupa jalan yang serupa dengan kolak atau bubur, membuat ibu sedikit ketakutan dan akhirnya meminta izin untuk berjalan kaki bila menjumpai keadaan tersebut saat menanjak. Sungguh hatiku tak tega melihatnya harus letih di usianya yang merasa. Tapi di sisi lain, aku harus bisa berpikir realistis bahwa pilihan beliau berjalan kaki memang lebih maslahat untuk mengantisipasi insiden terjatuh atau tertindih motor bila ambruk. Semula hanya ibuku yang berjalan kaki. Pada akhirnya, terpaksa kedua bocil pun, Rama adikku dan Aufa keponakanku, berjalan kaki. Akibat parahnya kerusakan pada jalan.
Allahul musta'an. Dan aku pikir kesulitan itu sudah berakhir. Sampai pada taraf itu saja, di mana berjalan kaki ketika melewati jalan yang rusak parah dan menumpangi kendaraan lagi jika menemukan jalan yang bagus. Ternyata aku pun harus menyusul berjalan kaki saat memasuki area pertambangan batu bara di Desa Abdeling. Motorku terpaksa dititipkan di pos security. Kesulitan semakin bertambah karena kami harus berjalan kaki tanpa alas sandal. Lalu menempuh jalan sejauh kurang lebih 1 kilometer. Waktu untuk mendirikan sholat asar pun tiba. Kami masih di pertengahan jalan. Kondisi kaki penuh dengan lumpur, badan berkeringat. Sementara kami belum menemukan air untuk bersih-bersih dan berwudu. Yang tersedia hanya air untuk minum, dan itu terbatas. Namun, pucuk cinta ulang pun tiba. Kami akhirnya menemukan air di sebuah drum di belakang gubuk. Menurut keterangan dari ibu, gubuk ini milik keluarga dari bapak. Biasanya kami memanggilnya nenek atau dato. Awalnya aku ragu menggunakan untuk berwudu karena belum izin. Namun, aku teringat pesan beliau bahwa mereka mengizinkan untuk digunakan segala fasilitas yang terdapat di gubuk tersebut. Berarti termasuk air hujan ini bisa digunakan untuk berwudu. Alhamdulillah ada kemudahan bersama kesulitan kami. Maka aku semakin yakin benar kata pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sehingga lelah dan kesulitan seolah lunas saat menyaksikan pemandangan di depan. Alhamdulillah kami sudah sampai di kebun di mana tempat saya membuat vlog bahasa pasir yang lalu. Waktu itu bahasa pasir saya menceritakan tentang keadaan kebun ini yang masih rumputnya tinggi-tinggi. Sekarang teman-teman bisa lihat di depan saya. Alhamdulillah. Yaitu kebunku yang tampak hijau pepohonan sawitnya, luas dan lapang, arah memanjang ke tepian. Kami pun segera menunaikan sholat asar berjamaah sebagai bentuk ekspresi pembuktian rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia yang begitu besar telah mengizinkan kami untuk menyaksikan langsung kebun ini. Inilah saatnya untuk menikmati bahagia bersama senja. Semoga hasil kebun ini kelak menjadi aset dan ladang amal jariah bagiku. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.